Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Zahra Maulida. Aku dari kelas 10D. Aku bersekolah di SMA Negeri 11 Jakarta. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi pada bagian bab 2. Pertama, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Terus kemudian kebutuhan yang tidak terbatas ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya handphone dan tas. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya mobil mewah dan perawatan wajah. Kemudian yang kedua berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya tentang ekonomi atau keuangan. Yang B, kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan listrik. Kemudian kebutuhan yang terbatas yang ketiga yaitu berdasarkan waktu. Yang A, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat itu juga. Yaitu contohnya orang sakit harus segera berobat ke rumah sakit. Yang B, kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya anaknya kuliah. Yang keempat berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, misalnya makanan dan obat-obatan. Kemudian kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya seperti pelatihan keahlian kerja. Yang B, barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh, misalnya barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya bensin dan alat elektronik. Kemudian barang non ekonomi atau bebas, yaitu barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya, yaitu sinar matahari. Yang kedua berdasarkan kepentingan. Yang pertama barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah atau sebaliknya, seperti barang kebutuhan pokok. Dan yang kedua barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi tingkat pendapatannya. Contohnya barang tiruan. Kemudian yang ketiga ada barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat komunikasi. Kemudian yang keempat ada barang mewah, yaitu barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya mobil mewah. Kemudian yang ketiga berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan untuk individu atau perorangan. Contohnya pakaian. Yang kedua ada barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya transportasi umum, bisa jaklingko, bisa yang lain-lain.
Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian. Yang A, barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya kalau nggak ada beras, kalian bisa pakai jagung. Yang B, barang komplementer, yaitu barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, kaos kaki akan selalu digunakan bersama sepatu. Yang kelima yaitu berdasarkan proses pengolahan. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah itu barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya benang. Kemudian barang jadi itu barang yang telah diproses untuk siap dipakai. Contohnya baju. Yang keenam, berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama, barang tetap. Barang tetap itu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gas. Kemudian barang bergerak itu barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya mesin pabrik. C, kelangkaan, itu keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain anak. Kemudian sih ada 4 penyebab kelangkaan, yaitu keterbatasan benda pemuas di kebutuhan alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Kemudian yaitu masalah ekonomi mikro yang biasanya terjadi. Yang pertama itu apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian yang ada masalah ekonomi dalam konteks makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Dan yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.